Pastor, kalau saya merasakan merinding saat pujian dinaikkan, itu tandanya apa ya, Pastor? Tandanya bulu kuduk berdiri. Enggak. Kalau bulu kuduk berdiri berarti ada roh jahat. Tapi kalau merinding biasa itu ya roh Allah sedang bekerja, melawat di situ, hadirat Allah kuat gitu. Beda ya. Kalau dari roh Allah itu ada damai sejahtera, ada kuasa. Tapi kalau bulu kuduk itu ada roh jahat lewat. Oke, silakan. Oke, pertanyaan kedua, Pastor, bagaimana saya dapat dipenuhi dalam Roh Kudus dan kapan dan bagaimana saya menerima Roh Kudus di dalam hidup saya? Terima kasih. Kepenuhan Roh Kudus itu satu tok caranya, minta kepenuhan Roh Kudus. Setelah itu menjaganya dengan apa? Menjaga apinya, dengan selalu berada di hadirat Tuhan, menjaganya dengan mendengarkan khotbah yang membangun, ya kan? Bukan yang menghibur, tapi membangun iman. Membangun itu ya ada penghiburan, ada teguran, ada pengajaran di situ supaya kita itu tetap hidup benar. Yang bisa memadamkan roh ada sih di khotbah saya semuanya ya tentang di api, kalau nggak salah yang di api ya, saya nggak tahu yang di mana, pokoknya ada yang Roh Kudus itu ada yang bisa memadamkan roh. Contohnya kepahitan itu memadamkan, kemarahan itu memadamkan. Makanya itu dijaga, menjaganya. Kalau cuma mau penuhan Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus. Makanya setiap kali berdoa, minta kepenuhan Roh Kudus. Kalau ada hati yang nggak beres, minta ampun sama Tuhan supaya bersih. Minta kepenuhan lagi. Minta kepenuhan Roh Kudus itu ya setiap hari, setiap saat, waktu mau pelayanan juga seperti itu, minta kepenuhan Roh Kudus. Oke, silakan Ci. Ada semua di khotbah saya tentang Roh Kudus. Silakan Ci. Oke, pertanyaan selanjutnya, firman tanpa Roh Allah hanyalah pengetahuan dan menjadikan kita seperti ahli Taurat. Apakah bisa sebaliknya, yaitu penuh Roh Kudus tapi kurang pengetahuan atau kurang firman? Apa kondisi atau Alkitabnya jika hal itu adalah mungkin? Saya nggak tahu pertanyaan terakhirnya maksudnya. Apakah ini pertanyaannya dari Ciulenti. Kalau firman coba saja aja tanpa Roh Kudus, nggak terakhirnya kok. Apakah itu mungkin? Iya. Nggak apa-apa. Saya tahu maksudnya. Gini, kalau orang itu firman tanpa Roh Allah, bisa kayak ahli Taurat, pinter tok sampai nggak sadar. Yang mereka nantikan, yang mereka pelajari tentang Mesias, yang mereka pelajari kan tentang Mesias. Yesus, Mesiasnya di depan mata mereka nggak tahu. Tapi kalau orang cuma kepenuhan Roh Kudus, nggak pernah belajar firman, akhirnya kita ini kan masih manusia ya. Kita ini masih berjalan dengan pikiran kita. Firman Tuhan berkata, Roh Allah yang akan mengingatkan kamu. Roh Allah itu mengingatkan kita untuk hal-hal yang kita sudah pelajari tentang firman. Terus kita mengingatkan apa? Terus kita itu akhirnya karena kita kepenuhan Roh Kudus, munculkan kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh, langsung ngerasa wah bahasa roh itu berarti aku. Dulu ada orang ngajar begini, orang yang punya karunia nabi pasti aneh-aneh, ya kan? Kalau nggak aneh itu berarti bukan nabi. Nah itu kan sakar PDW karena nggak belajar firman. Katanya aneh-aneh, terus dia bilang gini, ya ada memang di Alkitab itu ada nabi itu masak makanan di atasnya kotoran dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak aneh, itu berarti bukan nabi. Sakar PDW. Itu kan karena ada maksud Tuhan, propetik, bukan berarti nabi jadi harus aneh. Makanya kalau orang kemudian kepenuhan Roh Kudus misalnya, dia ngaku kepenuhan Roh Kudus, tapi nggak pernah baca firman, makanya semua mimpi dianggap dari Tuhan. Padahal semua mimpi nggak semua mimpi dari Tuhan. Makanya dapat mimpi ini ngomong di YouTube, dapat ini ngomong di YouTube. Akhirnya orang-orang dan orang Kristennya percaya lagi. Yang percaya itu yang juga nggak penuh firman, percaya malah minta didoakan, ya ampun, kok gak takut gitu loh didoakan dengan orang yang aneh-aneh gitu loh, diaminkan lagi. Jadi kalau cuma roh tapi dia nggak kepenuhan firman, pertama memang kepenuhan Roh Kudus, kedepannya saya nggak percaya itu tetap kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bekerja tertib, harus orang itu penuh firman. Kalau sudah nggak pernah ada firman, cuma ngaku terus kepenuhan. Ya pertama kalau minta penuhan Roh Kudus berarti kepenuhan. Tapi kan kepenuhan Roh Kudus tidak permanen seperti saya sering ajarkan. Lama-lama kedepannya bukan kepenuhan Roh Kudus, dia jadi ahli nujum, jadi dukun, semua
dianggap dari Tuhan. Makanya jadi aneh-aneh. Silakan Bu. Pertanyaan selanjutnya, Pastor, saya mau tanya, istilah atau nama Allah itu apakah tepat digunakan dalam kekristenan? Karena saya pernah nonton di YouTube, itu Allah itu artinya dewa bulan. Mohon penjelasannya. Gini ya, kita itu harus percaya satu, Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Tuhan itu tidak akan membiarkan sesuatu melenceng bertahun-tahun, ratusan tahun. Contoh, banyak orang bilang gini, Natal itu nyembah dewa matahari, tanggal 25. Orang Kristen percaya. Kalau saudara percaya kenal Tuhan, saudara anggap Tuhan itu bodoh. Sampai orang Kristen tanggal 25 semua nganggap itu hari Natal dan semuanya langsung percaya. Kalau selama bertahun-tahun itu kita ketipu, masa Tuhan itu nggak bisa meluruskan? Sama dengan kata Allah, ratusan tahun di Indonesia menyebut Allah, sekarang baru disingkapin. Orang Kristen nganggap Tuhan itu begitu bodohnya sampai gak ngerti Tuhan, gak diluruskan. Sampai semua orang Kristen semuanya menyembah Allah itu adalah dewa. Itu namanya dewa. Jangan ngawur saudara. Saudara harus tahu Tuhan. Jangan mudah dibohongi orang. Kenali Tuhan. Nah, makanya banyak hari raya selalu mengatakan ini perayaan setan, ini pernyataan pun orang-orang kok lebih percaya setan itu penduplikat. Tuhan itu yang benar. Kalau Allah itu gimana? Saudara harus baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2. Waktu Roh Allah turun, Pentakosta terjadi, dikatakan di situ murid-murid Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Atau saya buka aja ya ayatnya ya. Maka saya kadang-kadang gemes dengan orang-orang yang sedikit-sedikit tanggal 25 itu anunya setan. Easter itu dari setan. Lawang Easter itu kan bahasa Inggris tuh. Kok aneh gitu loh. Kita itu harus lebih mempercayai Tuhan gitu loh. Bentar ya. Dikatakan, maka Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Di bawah kolong langit berarti tidak ada satupun bangsa lain yang tidak ada di situ. Orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Berarti semuanya. Ada orang Yahudi yang dari Indonesia. Misalnya zaman itu lah ya. Ada yang dari Arab. Ada yang dari Australia. Ketika turun bunyi itu kemerumunlah orang, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Yang kalau saya Jawa, saya dengarnya mereka bahasa Jawa. Kalau saya ini orang Sunda, saya dengarnya dia bahasa Sunda. Kalau saya orang Arab, dengarnya dia berbahasa Arab. Kalau yang orang Arab dengarnya itu, mereka berkata tentang Allah, yang didengar orang Arab itu Allah. Orang Indonesia, karena di Indonesia bahasa Indonesianya itu Allah. Yang mereka dengar Allah. Kalau orang Jawa mendengarnya Gusti. Jadi apakah Allah itu bukan nama Allah? Loh, memang Allah bukan nama, saudara. Allah itu bukan nama. Kalau mereka katakan Allah itu adalah nama dewa-dewa, loh itu kan dewamu. Allah di Alkitab bukan nama. Allah itu bicara tentang apa? Sampai lupa saya istilahnya. Jenis. Kalau kita ini manusia, Allah itu jenis. Dia itu Allah. Namanya bukan Allah. Namanya YHWH atau Yehova atau Yahweh. Dipanggil juga Adonai, El Shaddai, ada Jehovah Jireh, dan sebagainya. Tapi dia itu, nama-namanya itu menggambarkan sifat Allah. Makanya Musa kan tanya, namamu siapa? Tuhan berkata, aku adalah aku. Tuhan tidak menjawab, namaku adalah Allah. Karena Allah bukan nama. Kalau orang Muslim, Allah itu nama Allahnya. Kalau Kristen, Allah bukan nama. Yesus itu nama. Ngerti ya? Bukan nama. Makanya kalau orang lain, loh itu kan nama dewa-dewa. Loh, ya terserah. Allah bukan nama kok di Alkitab. Cuma menyatakan jenis, yaitu pencipta, yaitu Allah. Dalam bahasa Indonesia, Allah artinya penguasa, pencipta alam semesta, atau penguasa alam semesta yang kita sembah. Nah, ngerti ya? Jadi Allah bukan nama. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah Allah. Tidak pernah di Alkitab, Allah lah Tuhan. Tapi Tuhanlah Allah. Karena Allah di sini untuk menyatakan ke orang Indonesia ini loh, pencipta itu Tuhan.
Baru Tuhan nanti ada nama-namanya juga. Next time lah itu belajar. Oke, silakan Bu. Pastor, ini masih banyak pertanyaan, tapi ini udah jam 10. Mau lanjut? Gimana, mau dilanjutin 5 menit lagi ya? Oke, boleh. Apa ya, karena saya tadi Saya kepanjang. akan Kasihan yang bacakan tanya. pertanyaan yang terakhir ya. Pastor, saya mau tanya, apakah wajar jika manusia tertekan? Jika kita memiliki atasan melakukan yang jahat, apakah kita juga harus taat? Sama seperti Rasul Paulus berkata, jika kita harus mentaati Tuhan yang bengis. Gak ada di Alkitab mengatakan mentaati Tuhan yang bengis, tapi menghormati, tunduk. Sebentar ya, saya baca supaya nggak keliru ya. Bengis. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan dengan Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dikatakan tunduk, bukan taat. Beda tunduk dengan taat. Taat itu kepada Tuhan, tapi kepada pemimpin, tunduk itu hormat, tidak memberontak, tidak ngata-ngatai, tidak ngomongin di belakang, tetapi tetap kita itu nurut melakukan apa yang diperintahkan selama tidak bertentangan dengan firman. Kalau dengan Tuhan dikatakan taat, tapi dengan pemimpin tunduk. Tunduk artinya tetap hormat. Kalau toh kita nggak setuju, tetap nggak usah petentang-petentang. Oh, nggak setuju. Itu kan nggak senang firman Tuhan. Kamu orangnya memang dipecat, saudara. Ngerti ya? Kecuali saudara memang mau dipecat, silakan. Tunduk, harus hormat. Kenapa? Karena kamu dapat makan dari dia. Jadi tunduk. Kalau bertentangan, ya kita cuma menyampaikan. Makanya ada agama yang lain kan gak nurut sama pemimpin. Sedikit-sedikit agama saya. Makanya banyak kekacauan gara-gara mereka agama. Sembah jalan-jalan sampai menutupi jalan. Nah, itu orang yang gak tertib. Makanya Tuhan katakan tunduk pada peraturan, tunduk pada pemerintah, tunduk pada bos supaya teratur. Tapi kalau taat, hanya taat kepada Tuhan. Kita harus mentaati yang benar. Kalau toh itu salah, ya kita bisa menyampaikan dengan bijaksana. Saya tidak bisa melakukan karena bertentangan dengan apa yang saya percaya. Tidak perlu kemudian memberontak dan mengata-ngatai pemimpin karena itu salah. Oke, silakan Bu Monik. Oh, sudah ya, terakhir ya. Oh, satu lagi. Pastor, orang-orang yang sudah dijamah dan dipenuhi Roh Kudus, kenapa masih bisa berbuat dosa kembali? Nah, itu dengarin khotbah saya yang di tentang kepenuhan Roh Kudus. Tentang Roh Kudus di khotbah saya semua sudah dibahas, saudara bisa dengerin. Karena kalau saya ulangi kasihan yang lain nanti bosen kok itu lagi gitu. Oke, sudah? Mau satu lagi atau sudah? Sudah ya? Kayaknya masih ada satu lagi deh. Tunggu. Yaudah, saya make sure dulu ya. Saya make sure dulu. Oh, masih ada lagi, ini terakhir. Pastor, apakah saat kepenuhan Roh Kudus kita masih tetap sadar dan menguasai diri? Dan bagaimana dengan fenomena orang rebah didoakan atau juga yang loncat-loncat dan lari-lari seperti KKR di YouTube? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini memang tadi katakan kan Roh Allah itu bekerja itu seperti ada sebuah tenaga yang masuk, ada sesuatu yang energi, ada sesuatu yang menggerakkan kita. Makanya tetap kita sadar. Kadang rebah itu karena saking hadirat Tuhan sangat kuat. Itu benar-benar rebah, saudara. Itu nggak bohong. Tapi yang dari Allah selalu tertib. Kalau sudah kayak orang kerasukan, maksudnya gini, sampai lari sana, lari sini, sampluk sana, sampluk sini, sampai semua orang ketatap semuanya. Nah, itu sudah bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan itu tidak akan merusak suasana. Karena Roh Allah sedang bekerja, nggak mungkin roh yang sama ngerusak roh yang sedang bekerja, ngerti ya? Makanya tidak akan merusak suasana. Bahkan di dalam ibadah, orang khotbah, ada yang bilang gini, amin, puji Tuhan, that's right. Kadang membuat orang tambah bangkit. Tapi ada yang justru merusak suasana. Berarti itu ada spirit yang lain. Baru khotbah, dulu ada orang khotbah itu tepuk tangan, terus mengganggu. Maksudnya gini, kalau misalnya khotbah, misalnya, kita harus dengan Tuhan, harus sungguh-sungguh Tuhan ajaib, amin. Tepuk tangan sekalian, gini nggak apa. Ini ngomong belum selesai, saya baru ngomong lagi. Loh, kan mengganggu. Udah, tepuk tangannya nggak niat, tepuk tangan sekalian tepuk tangan. Kalau enggak, tepuk tangan misalnya. Jadi Tuhan itu kan belum selesai, sudah. Ya gini tepuk tangannya, mengganggu. Nah, ini ada yang lain spiritnya. Kadang itu api asing, saudara. Api asing itu gini, saudara nggak tulus untuk memuliakan Tuhan, tapi saudara hanya ingin
caper, cari perhatian. Caper itu sudah api asing, saudara. Saudara bisa mengaminkan karena tambah membara, ya kan? Amin. Wah, dahsyat Tuhan, dahsyat. Yang lain lagu ini, iya amin. Kadang-kadang tambah ikut. Tapi ada yang kadang-kadang mengganggu, itu api asing. Karena tidak benar-benar mengaminkan apa yang ada, tidak benar-benar, aduh luar biasa ya Tuhan. Tapi caper. Kalau sudah caper, cari perhatian, itu ada api asing. Merusak suasana. Demikian juga dengan orang-orang yang lompat-lompat dengan tidak tertib, kadang-kadang itu bercampur dengan kedagingannya, emosinya, campur dengan cari perhatian, dan sebagainya. Nggak semuanya itu karena roh jahat, tetapi kadang karena, yaitu tadi, caper, cari perhatian. Makanya kita harus kudus. Kudus itu artinya gini, motivasi kita itu juga harus benar, bersih. Itu kudus. Oke? Amin? Oke, kita akan tutup, kita berdoa dulu ya.